nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa taba'ad 'anil wuqu'i fi madzalimil ibad. Udah Bu, yang nggak bawa mah jangan ngomong, jadi berisik. Lah nggak bawa pakai ngomong lah, jadi bersuara. Sepi udah mulai ngaji. Wa taba'ad 'anil wuqu'i fi madzalimil ibad mutlaqan li'annahu diwanun la yatrukuhu Allah taala. Jauhilah, ya, hindarilah. Bu, sepi Bu. Halamannya halaman 51. Ada yang nggak punya kitab gitu? Acung yang nggak punya kitab, ibu-ibu. Sini Pak. Kata saya ngaji pakai kitab nih, nggak punya kitab saya bagi kitab nih. Siapa? Nih. Maaf, Bu pegang. Nih. Siapa lagi? Tuh. Ya. Ada lagi Bu, ntar ada lagi Bu. Ada lagi. Bapak-bapak ada yang nggak punya kitab? Susah banget dibilanginnya kata punya kitab. Antus sama. Ya. Habis dah. Udah habis Senin depan nanti. Itu yang megang kitab itu ngaji Senin depan. Kalau dikasih kitab nggak ngaji ntar. Ya. Besok ngacung lagi yang nggak punya kitab dikasih. Bader banget suruh ngaji nggak megang kitab, lepas tangan udah kayak lihai aja udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taba'ad 'anil wuqu'i fi madzalimil ibad. Sepi Bu, liatin halaman 51. Jauhilah dari terjerumus ke dalam menjalimi hamba-hamba Allah. Ya. Menganiaya, menzalimi hamba-hamba Allah. Hamba itu makhluk Allah. Maka kita jangan sekali-kali menyakiti manusia. Ya, karena yang paling mulia daripada makhluk dan hamba Allah adalah manusia. Ya. Maka seorang yang ingin mensucikan dirinya itu diantara yang sudah kita baca dari awal, ya, kurangin makan, kurangin tidur, khalwat dan lain sebagainya. Dan kemudian ya adalah jangan menyakiti orang. Ya. Dalam agama itu hanya boleh menyakiti orang itu dua. Pertama, menjalani hak Allah. Itu diatur dalam hukum fikih. Potong tangan kan nyakitin itu. Dirajam kan sakit itu. Dijilid. Ya Bu. Sepi Bu. Ya. Itu menyakiti. Tapi itu hak, boleh. Ya. Namun tetap mengikuti prosedur syariat. Bukan, ini tidak boleh nih. Misalnya ini si fulan ditakjir oleh oleh hukum Islam. Lalu tiba-tiba ada orang yang benci dia, saya yang laksanain. Agar berselindung di balik hukum Allah tapi untuk dendam, itu tidak boleh itu. Nggak bisa, meskipun zahirnya kelihatan syar'i, tapi kita beribadah itu kepada Allah, bukan kepada orang. Bukan depannya doang, bukan zahirnya doang, tidak. Bahkan Allah melihat batinnya. Orang yang sembahyang sama kalau nggak khusyuk mah beda. Kata orang mah dia pisan dua-duanya. Padahal cuman atu. Yang lain mah cuman tibang-tibang. Tahu kan Pak, tibang-tibang Pak?
Ya. Yang kedua adalah dalam tarbiyah ruhiyah bagi guru kepada muridnya. Itu. Hanya itu. Karena itu min babi tarbiyah. Di luar itu tidak boleh. Mutlakon, maka dikatakan itu mutlak. Ya. Mutlak ini tidak terikat kepada siapa, di mana, ya, tidak terikat. Likulli mutlaqin muqayyad. Nah, yang muqayyad ada dua tuh muqayyadnya. Bihaqqillah dan bihaqqi tarbiyah. Ibu boleh nyubit sama anaknya, itu tarbiyah. Bukan kesel sama laki nyubit anak, nggak boleh, Bu. Ini kesel sama laki, emang potongan bapak lu, coba itu. Itu jangan manfaatin gua sama ibu, tetapi marahnya itu nyakitin. Ya. Artinya tarbiyah nih begini, Bu. Orang berdiri di rel kereta, nggak tahu kalau ada kereta, kita jorogin sampai jatuh, dosa nggak? Enggak, karena kita selamatin dari kecelakaan yang maut. Maka kita mesti nggak bisa kita tarik kecuali sudah dijorogin. Itu boleh, itu namanya tarbiyah, menyelamatkan. Nah, di dalam konteks tasawuf, tarbiyah itu menyelamatkan dari selain Allah kepada Allah. Min ibadatil ibad ila ibadatillah. Itu pun yang apa? Itu pun sudah yang akut-akut. Ibarat penyakit, coba kalau udah memang kudu dipotong seperti begitu. Ya kalau masih bisa diusap-usap, mau usap-usap, jangan dipotong baik. Ya. Dan itu yang punya keputusan itu dua. Apa? Yang mempunyai al-usulu wal-wusulu. Apa al-usul? Menguasai ilmu agar dia paham bahwa yang dia lakukan menyakiti orang itu sesuai dengan hukum Allah. Kalau tidak, berarti itu nafsunya, haram. Dia harus paham tentang usulul ulumi syar'iyyah, disingkat al-usul. Yang kedua al-usul zauq. Dia memang sudah menjadi suratul haq minal awliya. Maka kalau wali boleh baik ngapain, jangan dibawa ke standar luar, tidak boleh. Karena celaka. Dan itu ada dalam pembahasan ilmu tasawuf. Ya. Kalau kita mau ustad, ya ngajar nyari duit, jangan digebugin anak orang, istilahnya gitu. Ya, makanya boleh jadi pada dilaporin, ya, guru. Jika dia menyelamatkan minan nar ilal jannah min ghairillah ilallah, maka dia mujtahid mutlak dalam perkara tarbiyah. Ya, itu. Wa amma zulmul abdi li nafsihi birtikabil ma'asi duna syirki billahi ta'ala wa in kana huwa yarji'u ila zulmin nafsi aidha. Adapun kezaliman hamba kepada dirinya sendiri, apa? Menzalimi itu kepada makhluk. Makhluk itu kan ada dua, sebagai diri sendiri dan sebagai orang lain. Itu makhluk. Kita ini juga makhluk. Kita tidak boleh menzalimi diri sendiri. Apa yang dimaksud menzalimi diri sendiri? Bu, kedengeran, Bu? Berbuat maksiat. Nah, itu banyak dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Melanggar syariat, tidak melaksanakan perintah, dan melanggar larangan. Jika orang melakukan maksiat, itu namanya menzalimi diri sendiri. Itu kita harus jauhi. Adapun menzalimi seseorang hamba kepada dirinya dengan melakukan maksiat selain syirik, karena kalau syirik sudah tidak ada maaf.
Wa in kana huwa, meskipun perbuatan syirik itu yarji'u ila zulmin nafsi aidan. Ya, kembali kepada kepenganiayaan, memang termasuk zalim kepada diri sendiri, tapi syirik ya dikeluarkan daripada kezaliman yang dimintakan taubatnya. Kan kita kalau menzalim diri sendiri, berbuat maksiat, disuruh taubat agar kita tidak menzalimi, agar keluar dari penjaliman diri sendiri. Termasuk Pak, kita nggak punya ilmu jiem baik, itu juga menzalimi diri sendiri. Ya. Ngaji nggak paham jiem baik itu termasuk. Apalagi yang ngomong mah. Kenapa? Fa innahu dewanun la ya'ba'ul haqqu ta'ala bihi yaghfiru bitaubah. Karena sesungguhnya penganiayaan itu, fa innahu az-zulum mazalimul abad diwanun. Apa diwanun itu? Agenda, catatan. Ya. Catatan yang tidak Allah pedulikan gitu. La ya'ba'ul haqqu ta'ala bihi. Adalah catatan yang Allah tidak begitu peduli dengannya. Ya, di mana Allah dapat mengampuninya dengan sebab bertobat. Ya, artinya ada catatan yang tidak dilihat oleh Allah, tidak ditengok, itu dewan, itu catatan. Orang Arab apabila mencatat sejarah-sejarah masa lalu maka disebut dewan. Maka dikatakan oleh mereka asy-syi'ru diwanul Arab. Syair itu adalah agenda catatan sejarah orang Arab. Orang Arab dulu kalau mau menceritakan kisah di masa dia untuk menjadi sejarah bagi generasi yang akan datang, ya, ceritanya dikemas dalam bentuk syair, ya, kemudian dilantunkan, sehingga dilantunkan dari generasi ke generasi, isinya adalah kisah. Maka dikatakan asy-syi'ru, di mana agenda catatan orang Arab di syair. Karena dulu nggak ada hard disk, ya, nggak ada buku. Maka dikata-kata dan itu syair. Qala sayyidi, ya, namun tetap diampuni dengan oleh Allah dengan taubat. Wa qala sayyidi Ali al-Khawwas rahimahullahu taala, mazalimul ibadi ala salasati aksamin. Ada 3 bentuk penjaliman kepada diri sendiri. Penjaliman hamba. Ada 3 bentuk penjaliman, kezaliman, penganiayaan. Ada 3 bagian. Pertama, qismun yata'allaqu bin nufus, berkaitan dengan nyawa orang, jiwa orang, diri orang. Ya. Berkaitan dengan nyawa, menghilangkan nyawa orang, ya, diri orang, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, qismun yata'allaq bihil amwal, yaitu berkaitan dengan harta. Harta orang seperti utang, ya, itu juga kalau tidak dibayar penjaliman. Makanya ketika orang mati, ya ditanya siapa untuk diselesaikan, ya. Atau harta orang, korupsi, ya, memakan harta yang bukan hak, itu juga kezaliman, ya. Wa qismun yata'allaq bil a'rad. Yang ketiga, kezaliman itu berkaitan dengan harga diri seseorang. Orang muslim dengan muslim lain tidak boleh mempermalukan orang lain. Itu berkaitan dengan harga diri.
Karena manusia itu terdiri daripada wujud diri dan sifat rohani. Wujud orang itu adalah jelmaan daripada wujud Tuhan. Jika harga diri, maka itu sebab setiap orang punya sifat tubuh diri zat wujud. Apa? Takabur. Semua orang itu sifat bawaan dari sono, nggak bisa dihapus. Jangan takabur loh, enak aja ngelarang-larang. Emang ini bikinan lo. Sombong, pelit, egois. Ya. Coba orang udah salah, nggak bakal ngaku. Itu timbul dari mana? Dari sifat tubuh, sifat diri. Dan ini udah jangan dipaksa ngaku loh. Gua potong lo, nggak boleh. Hak setiap diri membela dirinya. Dijamin oleh hukum Tuhan. Ya, tidak boleh. Tadi kita hanya boleh menyakiti orang itu dua saja. Ada izin Allah. Ya. Usulian wa wusulian. Di luar itu tidak boleh. Menyakiti tubuh manusia, maka penciptanya marah. Illa bil haq. Itu harga diri. Oleh karena itu orang itu perlu rohani agar bencinya akan ghadab itu sifat bawaan. Marah itu sifat bawaan. Karena marah itu menimbulkan takabur, dengki, itu dari sifat ghadab. Dan ghadab itu sifat bawaan, semua orang bawa sifat itu. Nah, orang perlu akhlak rohani agar marahnya karena Allah. Nih ibu nih. Ya Bu, ibu dimadu sama suaminya. Marah enggak, Bu? Itu sifat bawaan, jangan marah apa? Lah bagaimana? Lah orang ya, sakit ya Bu? Sakit nggak Bu? Emang pernah? Belum nggak? Coba dulu rasain baru bilang sakit. Tanya bini saya sakit nggak? Bini saya baru boleh bilang sakit. Ini nggak pernah bilang sakit baik. Hah? Kalau nggak marah jelek, itu bukan orang, itu kebo. Iya, jangan mikir gua kawin bini nggak marah, kawin sama kebo. Kudu marah, tapi bangun rohaninya agar marahnya tidak merusak. Udah gitu aja. Jadi marah dulu. Iya marah dulu. Ya. Kalau nggak marah emang udah hancur dah hidupnya, udah hancur dah. Artinya susunan struktur kemanusiaannya sudah rusak. Tapi ada yang nggak marah sudah rusak. Nah, kerohanian, struktur kerohaniannya rusak. Ya, nggak boleh. Maka dikatakan al-mar'ah hiyal mar'ah walau kanatis sayyidatu Aisyah. Wadon mah tetap wadon meskipun Sayyidah Aisyah. Illa sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu an. Ya, hiyal malaikah. Ini ibu ini jangan merasa gua pengen kayak Sayyidah Khadijah, enggak dimadu. Kalau Sayyidah Khadijah sempat hijrah ke Madinah dan dia enggak bisa lagi ngelayanin lakinya, dikawinin Bu. 6 dikawinin sama Sayyidah Khadijah. Jangan dikira wah, menilai Sayyidah Khadijah kayak kita. Ya, Nabi genengan enggak? Iya. Lah di Mekah sedang perang-perangnya masa Nabi kawin lagi? Ya. Yang detail baca sejarah. Kalau pengen jadi Sayyidatuna Khadijah, korbankan semua sama suami. Tiba suami kawin lagi mah kecil. Tapi tetap sakit. Pahalanya di situ. Pengen pahala, Bu? Tapi di situ pahalanya. Ya. Pengen pahala tapi ya. Nah itu jawabannya tuh, emang gak ada yang lain pahalanya. Iya, kalau emang udah itu ya udah, jangan nyari yang lain baik. Ya. Ya. Ada kitab menerangkan keseimbangan sifat ghadab dan syahwat dengan ma'rifatullah.
dan melahirkan kebahagiaan. Itu yang ditulis oleh Sidi Al-Imam Al-Ghazali, kitab Kimia Us-Sa'adah. Ya. Taib. Ada 3 tuh ya. Berbuat kejaliman itu ada 3. Kepada diri. Diri itu berkaitan dengan tubuh dan nyawa, baik diri kita dan diri orang lain. Yang kedua harta. Baik harta kita atau harta orang lain. Kita harta ngambur-ngambur. Suami itu kalau ngambur-ngamburin, ya janda itu, kejari itu zalim tuh. Kepada harta dia emang, tapi itu zalim. Apalagi harta orang. Begitu juga nama baik kita dan nama baik orang. Ya, baiklah Bapak-bapak, sampai di situ saja pengajian kita.